Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah setiap hati kami yang dengan tulus ingin mengucapkan rasa syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang tidak terbatas ya Tuhan. Walaupun seringkali kami berjalan dengan pemikiran kami sendiri, walaupun seringkali kami lupa untuk mengandalkan Engkau, namun Engkau tetap menopang kami dan menuntun langkah kami. Kami mau belajar ya Tuhan untuk menghitung setiap kebaikan Tuhan di hari-hari kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin menyembah Engkau. Kiranya Engkau menerima kami dan melayakkan setiap kami ya Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan ketulusan hati kita sampaikan penyembahan kita. Katakan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan
hatiku sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam setiap detik kehidupan kami. Kami mau mengiring Engkau. Walaupun sukar jalan kami dan berat jalan kami, kami mau terus mengikut Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita berjanji di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, ku mau ikut Yesus. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari dari awal kita nyanyikan, Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di dalam sorga, kembali kami mau mendengarkan kebenaran-Mu di tengah-tengah ibadah. Kami mau mengerti akan kebenaran Tuhan. Kami mau mendengar firman yang Kau sediakan bagi kami. Berikan kami pengertian dan taruhkan berkat-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pastinya kebenaran ini akan memberkati kita, akan membawa kita lebih mengasihi, lebih mengenal Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, sungguh-sungguh nama Tuhan yang menyelamatkan kita. Sungguh-sungguh Bapa yang mengutus Yesus akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Adapun tema kebenaran sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
berjudul Yang Lama Sudah Berlalu. Yang lama sudah berlalu. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penggalan 2 kata yang lama dari teks yang saya baca untuk kita semua sungguh merujuk kepada status, keberadaan, dan keadaan manusia berdosa. Di mana keberdosaan manusia memberikan dampak merusak sifatnya Allah yang di dalam diri manusia. Bahkan membuat manusia terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan manusia yang lama ini membuat manusia juga kehilangan tanda ilahi yang pernah Allah berikan kepada manusia ketika Allah menciptakan manusia yang pertama. Tragisnya atau kejatuhan manusia menjadi sebuah tragedi di mana manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah harus terhukum dan terpisah dari Allah sebagai penciptanya. Hal ini juga terlihat dari Efesus pasal 2 ayat 1 yang disampaikan oleh Paulus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Hal ini yang pernah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa memang upah dosa adalah kematian. Upah dosa bagi manusia yang berdosa akan berujung dalam kengerian kekal. Tapi terpujilah Allah kita yang mengutus anak tunggal Tuhan kita juru selamat dunia. Oleh kasih-Nya kita ditebus dari keadaan kita yang lama. Kita ditebus dari manusia lama kita. Dan melalui penebusan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan kembali kesempatan. Kita dikembalikan kembali kepada keadaan atau kepada rancangan Allah sejak Allah merancangkan penciptaan atas manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh Kristus, keadaan manusia lama kita telah berlalu. Oleh Kristus, keadaan manusia lama kita telah berlalu. Ketika yang lama itu sudah berlalu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka terciptalah sebuah hubungan yang baru. Berkat besar yang kita peroleh oleh karena percaya kepada Kristus. Yang dulunya kita terpisah karena dosa. Oleh Kristus hari ini. Oleh Kristus atau kita yang percaya kepada Kristus memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Hubungan yang pernah terputus karena dosa. Hari ini kembali atau dikembalikan hubungan itu karena Kristus telah mengampuni setiap dosa. Karena Kristus telah mengampuni setiap keberadaan manusia yang lama. Kita dulu seterunya Allah. Kita dulu terpisah dari Allah. Tidak dipimpin oleh Allah karena dosa-dosa kita. Namun sekarang kita telah diperdamaikan Bapak Ibu. Kita telah mengalami harmoni kembali dengan Allah. Kita mengalami shalom dengan Allah. Yang dulu kita jauh karena dosa. Sekarang kita telah menjadi dekat karena Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Terjadinya hubungan yang baik dan unik ini Bapak Ibu. Merupakan berkat besar bagi kita yang percaya kepada Allah dan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Manusia yang percaya memiliki sebuah persekutuan yang mulia. Manusia yang dulunya berdosa,
Oleh Kristus kita hari ini memiliki persekutuan yang mulia. Dan persekutuan ini bukan diciptakan oleh perbuatan manusia. Bukan karena kebaikan manusia. Tetapi karena Kristus atau karena karya Kristus di atas kayu salib. Dan persekutuan kita ini Bapak Ibu, persekutuan atau diciptakannya persekutuan yang baru ini ditandai atau dan dimateraikan dengan pengaruniaan Roh Kudus. Agar melalui atau di dalam Roh Kudus kita dapat dituntun, kita dapat dipimpin untuk hidup atau untuk berjalan sesuai dengan standar atau kehendak Allah yang diperagakan oleh Yesus ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi melalui persekutuan itulah Bapak Ibu, Allah mulai memproses kita di dalam Roh Kudus-Nya. Allah mulai membersihkan kita dari kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh dosa di dalam kehidupan kita. Allah mulai memotong kebiasaan-kebiasaan lama kita. Allah mulai memotong kecondongan-kecondongan kita untuk berbuat dosa. Seperti di masa sebelum kita mengenal Kristus atau menerima Kristus. Dengan kita memiliki persekutuan yang baru dengan Tuhan, maka kita diberikan kuasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang percaya kepada Kristus yang didiami Roh Kudus hari ini, kita diberikan kuasa untuk melawan setiap kuasa dosa, godaan-godaan dosa yang merusak dan yang akan membawa kita kembali melakukan dosa sehingga kita terpisah kembali dengan Allah. Dengan tuntunan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Kita mau terus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan di jalan yang disediakan oleh Yesus. Berjalan di atas kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Kita mau mengikut jejak Yesus. Sebab Alkitab memberitahu, Yesuslah yang sempurna melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan kita melihat jejak Yesus dan mengikuti Yesus, maka apa yang dialami, apa yang dicapai oleh Yesus, itulah yang bisa kita alami dan itu yang bisa kita capai sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita dipanggil bukan sekedar mengaku, tetapi kita dipanggil untuk mengikuti jejak kaki Kristus. Dalam istilah Latin sering disebut ini dengan kalimat de imitatione Christi. Mengikut jejak Kristus. Atau mengikut atau meniru apa yang dilakukan oleh Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, ketika yang lama sudah berlalu, maka terciptalah, maka terbangunlah kualitas yang baru. Dengan dimulainya perjalanan yang baru dan benar, melalui persekutuan yang diciptakan dan yang berpusat kepada kehidupan Yesus, maka kita yang percaya akan memiliki kualitas yang berasal dari Allah. Mulai terlihatnya perubahan baik, di mana keadaan dan sifat yang berasal dari Allah mulai memenuhi kehidupan kita. Kehidupan yang diselaraskan dengan kebenaran Tuhan pastilah akan membawa kemerdekaan. Pastilah membawa pembebasan. Pastilah menghasilkan buah yang berasal dari Allah sumber kebenaran itu. Perubahan atau kualitas bukanlah hal yang lahiriah, bukanlah merujuk hal-hal yang lahiriah. Tetapi perubahan batinia kita. Yang sesifat atau yang sekarakter dengan Kristus.
Hal ini terkonfirmasi Bapak Ibu dengan teks yang saya bacakan bagi kita semua tadi mengenai ciptaan baru. Kainetesis, dari akar kata kainos, yang artinya kualitas yang benar-benar baru dan yang belum pernah ada sebelumnya. Kainos ini kualitas yang berasal dari atas atau kualitas yang berasal dari Allah. Jadi kualitas baru yang disebut tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan menunjuk kepada keadaan hidup baru yang diperoleh melalui perjalanan bersama dengan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, melalui perjalanan proses yang menghasilkan hasil sesuai dengan kualitas yang berasal dari Allah. Jadi melalui adanya perubahan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara hidup kita, arah hidup dan tujuan hidup kita berbeda dari sebelumnya. Kalau yang disebut yang lama cara hidup kita, tujuan hidup kita hanya untuk kepentingan dan kepuasan daging kita. Sebaliknya ketika kita disebut telah dibaharui dan memiliki kualitasnya Allah, maka tujuan atau arah hidup kita adalah arah dan tujuan yang dipersembahkan kepada Allah. Jadi memiliki kualitas baru Bapak Ibu mempraktekkan kehidupan yang berpaling dan mengarahkan tujuan kepada Allah. Di mana hidup yang kita hidupi didasari dengan nilai-nilai yang berasal dari Allah. Keadaan baru inilah sering digambarkan Bapak Ibu seperti musnahnya langit dan bumi pada saat kiamat. Artinya bahwa kita telah terlepas benar-benar dari yang lama, dari kebiasaan lama, dan memperagakan kebiasaan Yesus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang yang memiliki kualitas yang berasal dari Allah akan melihat jelas dalam kehidupannya perbedaan yang sangat kontras. Dulu mungkin masih mempunyai karakter dengki, masih suka berdusta, licik dan suka menjelekkan sesama. Tetapi orang-orang yang telah dilahirkan ini, dilahirkan dari Allah atau kualitas yang berasal atau memiliki kualitas yang berasal dari Allah. Kehidupannya sekarang kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang mempraktekkan. Kehidupan yang memperagakan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau dikatakan Yesus adalah gambaran Allah yang tak kelihatan, berarti kehidupannya Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, itulah yang menyenangkan atau itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan. Sering dianalogikan orang yang memiliki kualitas baru, dia harus membuang baju yang lama dan mengenakan baju yang baru. Dia tidak menyentuh dan menikmati dosa, tetapi dia menyatakan kehendak Allah melalui apa yang dikerjakannya setiap hari. Apapun itu, pekerjaan apapun yang dilakukannya. Pekerjaan yang dilakukannya, pekerjaan yang menyatakan kehendak Allah melalui kehidupannya. Saya simpulkan kebenaran sore hari ini Bapak Ibu, bahwa dengan darah Yesus kita menerima pengampunan dan mendatangkan pembenaran dan juga memiliki persekutuan yang baru di dalam Tuhan. Dengan persekutuan itulah kita dibaharui dari hari ke hari. Melalui pembaharuan itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki kehidupan yang baru. Kita memiliki kualitas yang baru yang berasal dari Allah. Sehingga kualitas yang baru yang kita miliki melalui persekutuan kita dengan Allah akan dijadikan oleh Tuhan menjadi alat, menjadi sarana untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus
memberkati. Amin.